Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dalam pendidikan agama Katolik tingkat sekolah menengah atas kelas 10 semester 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan berbagi materi atau pokok bahasan tentang aku pribadi yang unik. Pada pokok bahasan ini terdapat kompetensi dasar yang perlu kita ketahui bersama, yaitu mengenal diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, cita-cita dan panggilan hidupnya, sehingga menerima diri sebagai mana adanya. Selain kompetensi dasar, perlu juga diketahui tentang tujuan pembelajaran. Pada akhir pelajaran, para siswa atau peserta didik diharapkan yang pertama, menerangkan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri fisik dan menjelaskan fungsi fisik tersebut. Lalu yang ketiga, mengungkapkan dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Dan yang keempat, mampu menerapkan sikap bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai pribadi yang unik. Sebelum kita masuk pada bagian pendalaman dari materi ini, mari kita bersama-sama mengawali dalam doa pembuka. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus untuk hadir bersama kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di bagian awal materi ini, kita akan mendalami pengantar sebelum memasuki bagian inti dari pokok bahasan aku pribadi yang unik. Pada bagian ini terdapat definisi atau pengertian dari kata manusia yang berasal dari kata manu, Sanskerta, atau dari bahasa Latin mens yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo dari bahasa Latin yang artinya manusia. Istilah pribadi dalam bahasa Yunani adalah hypostasis, diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai persona, sedangkan dalam bahasa Inggris person yang digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau dirinya sendiri, individu ataupun karakter. Manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan diri sebagai diri manusia secara individu. Setiap orang adalah individu. Dalam bahasa Latin, individuum yang artinya tak terbagi. Ia merupakan satu kesatuan. Tidak seorang pun diciptakan sama dengan yang lainnya. Disinilah letak kekhasan dan keunikannya. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Pada umumnya, perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal dengan perbedaan itu, justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan itu mencakup baik fisik maupun psikis. Untuk mengatasi perbedaan itu diperlukan sikap menerima diri apa adanya. Ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya identitas khusus yang disebut sebagai
kepribadian. Ya, itulah bagian pengantar sebelum kita memasuki pendalaman materi. Baik, kita masuk pada poin yang pertama atau nomor 1, pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri orang lain. Yang pertama, setiap manusia itu dikatakan unik. Unik kue atau unus yang artinya satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal seperti fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Kemudian poin yang kedua, mendalami pesan kitab suci tentang keunikan diri. Yang pertama, keunikan manusia dalam pandangan kitab suci. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, atau menurut citranya. Bisa dilihat dalam kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Kemudian yang kedua, dasar keunikan manusia itu bahwa Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan, segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 7. Yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian bab 2 ayat 7. Setelah kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita secara istimewa dengan anugerah yang begitu luar biasa, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengembangkan dan mengolah segenap kekuatan dan keterbatasan dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, menghayati keunikan diri dalam praktek hidup yang nyata. Yang pertama, dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat adalah anugerah Tuhan yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya mendamnya ke dalam tanah. Nah, berikutnya, karena itu, maka manusia harus mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu yang unik. Pengembangan potensi dan mendaya gunakan segala kemampuan kita untuk turut mengembangkan peradaban manusia itu sendiri, serta kelestarian ciptaan merupakan wujud dari rasa syukur dan tanggung jawab kita atas anugerah yang kita terima dari Tuhan.
Kemudian yang ketiga, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itulah, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Ya, demikianlah materi yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan untuk tetap kuat dalam iman, kasih, dan pengharapan sebagai pribadi yang unik. Untuk mengakhiri pendalaman materi ini, kembali kita bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan kembali rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan dalam pendalaman materi tentang aku pribadi yang unik ini. Semoga kami dimampukan untuk menerapkan dalam praktik hidup yang nyata dengan saling mengasihi dan menghormati sebagai saudara dalam sukacita. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa untuk materi selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.